Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, karena pada saat ini kita masih diberikan nikmat indahnya dunia dan diberikan nikmat mendengar, melihat dan merasa. Sungguh itu adalah karunia Allah yang sangat besar diberikan kepada kita. Maka dari itu, marilah kita selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Salawat ma'asalam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat. Semoga kita adalah salah satu umat beliau yang istiqomah mengikuti jejaknya hingga akhir hayat. Apa kabar salih dan salihah? Semoga tetap semangat dalam menuntut ilmu ya. Sebelum Bu Guru menjelaskan pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita angkat kedua belah tangan kita memohon kepada Allah agar ilmu yang diberikan hari ini diberkahi dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Ya Allah, berikanlah aku rizki ilmu, berikanlah aku kemampuan untuk memahami, dan jadikanlah aku anak yang soleh. Amin. Soleh dan solihah, sekarang kita dengarkan ayat Al-Quran surat Luqman ayat 10 yang berbunyi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samaa'i ma'an فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. Artinya, Allah menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan Allah meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Quran Surat Luqman ayat 10. Dalam surat Luqman ayat 10 dikatakan bahwa Allah telah menurunkan air hujan dari langit. Masya Allah, salih dan salihah, ternyata segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah berasal dari air. Nah, air ini adalah wujud benda cair. Coba salih dan salihah, sekarang kita perhatikan buah kelapa. Buah kelapa ini adalah benda padat, tapi di dalam benda padat itu ada yang namanya benda cair. Apa benda cairnya? Ya, air kelapa. Nah, mau tahu lebih lanjut tentang perubahan wujud benda? Yuk, simak penjelasan dari Bu Guru Yulia. Tujuan pembelajaran. Pertama, siswa dapat mengetahui macam-macam wujud benda. Kedua, siswa dapat memahami perubahan wujud benda. Sholih dan sholihah, sewaktu di kelas 2, kalian pernah belajar tentang wujud benda. Siapa yang masih ingat tentang wujud benda? Aku ingat, Bu, wujud benda itu dibagi menjadi 3. Pertama benda padat, kedua benda cair, ketiga benda gas. Devan hebat. Sekarang siapa yang tahu apa itu benda padat? Aku tahu, Bu. Benda padat itu berwujud padat.
Ciri-ciri benda padat adalah bentuknya tetap dan volume atau ukurannya tetap. Benda padat bisa berbentuk bulat, kotak, oval, atau persegi panjang. Contoh benda padat adalah penggaris, buku tulis, meja, pensil, dan tas. Masya Allah, Najla masih ingat ya? Hebat sekali kamu, Nah. Sekarang, siapa yang tahu apa itu benda cair? Aku tahu, Bu. Benda cair berwujud seperti air atau cairan. Ciri-ciri benda cair adalah bentuknya berubah-ubah dan ukurannya tetap. Contoh, benda cair adalah susu, minyak goreng, kecap, dan masih banyak yang lainnya. Keren banget sih Sora, ternyata masih ingat juga ya. Sekarang, siapa yang tahu juga tentang benda gas? Aku tahu, Bu. Benda gas tidak dapat terlihat, tapi dapat dirasakan. Ciri-ciri benda gas adalah bentuknya berubah-ubah dan ukurannya tetap. Contoh, angin yang berembus, uap air yang dapat dilihat setelah mendidih, asap, awan, dan lain-lain. Bagaimana Solih dan Solihah? Sudah ingat kan apa itu wujud benda? Sekarang Bu Guru akan menjelaskan tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda itu ada 6. Pertama adalah mencair. Kedua, membeku. Ketiga, menguap. Keempat, mengembun. Kelima, menyublim. Dan keenam, mengkristal. Solih dan Solihah, sekarang lihat Bu Guru bawa apa ini ya? Ya, ini adalah es krim. Sekarang kita amati. Jika es krim ini Ibu keluarkan dari freezer selama 10 menit, apa yang akan terjadi? Ya, es krim ini akan mencair. Yuk, sekarang simak penjelasan dari Bu Guru tentang perubahan wujud cair. Perubahan wujud yang pertama yaitu mencair. Perubahan benda dari wujud padat menjadi cair disebut mencair. Mencair dapat diakibatkan proses pembakaran atau pemanasan. Pembakaran atau pemanasan akibat panas matahari atau peralatan buatan manusia menaikkan suhu lingkungan sehingga benda padat meleleh menjadi cair. Contohnya adalah es batu yang dikeluarkan dari tempat pendingin, coklat yang dipanaskan, mentega yang dipanaskan. Yang kedua yaitu membeku. Pada proses membeku, terjadi perubahan wujud dari cair menjadi padat. Air yang berwujud cair akan membeku menjadi padat jika mengalami pendinginan. Pendinginan merupakan proses penurunan suhu benda yang diakibatkan suhu lingkungan yang lebih rendah. Perubahan benda akibat pendinginan merupakan kebalikan dari pemanasan. Contohnya, air yang dimasukkan ke dalam freezer agar yang didinginkan
lilin cair yang menjadi padat kembali. Yang ketiga adalah menguap. Apakah kalian pernah membantu ibu mengangkat pakaian yang dijemur? Kenapa pakaian yang awalnya basah menjadi kering? Pada pakaian basah terdapat air di dalamnya. Ketika pakaian basah itu dijemur di bawah terik matahari, maka air tersebut akan menguap. Contoh lain yang dapat kita temui di kehidupan sehari-hari yaitu ketika kita berolahraga. Ketika berolahraga, tentunya tubuh kita mengeluarkan keringat, bukan? Nah, keringat itu lama-lama akan menguap dan mendinginkan tubuh kita. Jadi, menguap itu adalah proses perubahan suatu benda yang asalnya dari wujud cair menjadi wujud gas. Yang keempat yaitu mengembun. Siapa yang pernah melihat hujan? Adakah di antara kalian siapa yang tahu dari mana hujan berasal? Hujan adalah salah satu contoh perubahan wujud benda. Hujan berasal dari gas di awan yang berubah menjadi tetes air hujan. Awan yang berbentuk gas akan melepaskan kalor ketika suhu di sekitarnya terjadi penurunan, sehingga awan yang sebelumnya berbentuk gas akan berubah wujud menjadi cair, yaitu tetes-tetes air yang bernama hujan. Nah, peristiwa inilah yang dimaksud dengan mengembun. Mengembun itu kebalikannya dari menguap. Jadi, yang dimaksud dengan mengembun adalah suatu peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Yang kelima, menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contoh, kapur barus. Yang keenam, mengkristal. Mengkristal yaitu perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya adalah es kering. Alhamdulillah, sekarang kalian telah mengetahui tentang perubahan wujud benda. Mari sama-sama kita beri kesimpulan tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda ada 6. Pertama adalah mencair, yaitu perubahan wujud benda padat menjadi cair. Yang kedua adalah membeku, perubahan wujud benda cair menjadi padat. Yang ketiga adalah menguap, yaitu perubahan wujud benda cair menjadi gas. Yang keempat adalah mengembun, yaitu perubahan wujud gas menjadi cair. Yang kelima, menyublim, perubahan wujud benda padat menjadi gas. Yang keenam, mengkristal, perubahan wujud benda gas menjadi padat. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.